Gimana? Gini, jadi ketika kita di opsi C ini, ketika kita sudah punya posisi saham yang rally dan kita nggak jual-jual, kita benar-benar stick to trading plan yang berbasis trend following. Oke, jadi strategi profit taking itu sangat menarik kalau kita udah masuk ke level trend following. Jadi kalau kita udah bisa simpen sahamnya, saya nggak lihat-lihat, saya nggak buka-buka, nggak sih, lihat sih pasti lihat, cuman saya nggak jual-jual gitu ya. Dari 100 jadi 200. Nah, ini yang paling menarik teman-teman. Ketika dari 100 jadi 200, yang Anda lakukan adalah Anda jual modal Anda. Gitu. Anda jual modal Anda. Jadi bayangin ya, dari 100 jadi 200 juta. Untungnya 100, modalnya 100 kan. Anda jual 100 juta, berapa lot itu ketika di harga udah tinggi, 100 juta itu diambil. Kalau perlu tarik dari RDN untuk dinikmati terserah, atau dimasukin ke apapun gitu ya, untuk investasi atau apapun gitu ya. Nah, kan tersisa 100 juta profit. 100 juta profit itu dilupakan. Aneh nih, kok dilupakan ya? Nah, dilupakan teman-teman. Kenapa? Karena somehow magic happen di posisi saham yang kita tidak terlalu pikirin. Kayak gitu. Jadi, dari 100 juta, uang Anda udah jadi 200 juta. Tarik 100 jutanya, jual berapa lot itu sehingga tertarik 100 juta. Sisa 100 juta yang merupakan profit hasil dari trend following Anda lupakan. Kayak gitu. Lupakan, maksud dalam arti apa? Jangan terlalu dipikirin nanti naik nggak ya, nanti turun nggak ya, nanti naik nggak ya. Tapi Anda pikirkan adalah ini profit. Sudah jadi profit, floating profit. Saya relain aja. Lu mau naik setinggi apapun, gue udah nggak terlalu pusingin. Tapi kalau lu turun jadi tinggal 50%, ya udah rezeki gue segitu. Nah ini psikologi lagi nih teman-teman. Rela nggak? Kayak gitu. Karena dengan kita sudah tidak punya beban di sebuah saham dan sahamnya dalam tren naik, biasanya kalau dia benar-benar rally terus, itu dapatnya bisa berlipat. Itu cara mengantisipasi psikologis merasa sahamnya ketinggian, merasa sayang, nggak dijual, takut turun, dan lain sebagainya. Tapi level opsi C ini baru bisa dilakukan kalau profit Anda sudah 100% di sana. Kalau opsi udah 100%, kalau profit udah 100%. Kalau profitnya baru 50%, nih contoh nih ya. Ketika dari 100 jadi 150 juta, Anda mau tarik modal Anda 100 juta, tinggal 50 juta. Nggak ada rasanya gitu loh. Nggak ada rasanya. Ya udah deh, saya tarik setengah modal saya 50 juta. Jadi nggak beda sama Anda jual profitnya 50 juta. Nah, jadi biarkan dia naik sampai jadi plus 100%. Tarik modalnya 100 itu, sisa untungnya 100, biarin aja. Karena itu nolong teman-teman, itu menolong, beban kita jadi turun di posisi saham tersebut dan kita bisa lebih nyantai. Udah, ya istilahnya nih balik lagi ya, ya mau naik ke berapapun dia ya serejekinya aja lah. Kalau dia ternyata turun, toh 100 juta modal kan sudah saya tarik, saya nggak rugi apapun, gitu loh. Nggak rugi apapun. Kayak gitu teman-teman. Oke? Atau teman-teman bisa juga melakukan gini. Anda nggak ditunggu 100%, tapi nunggu di 300%. Maksudnya gimana? Nah, ada juga kayak gini nih. Jadi modal 100 juta jadi 300 juta. Wish, itu luar biasa loh. Jadi 300 juta. Ada nggak? Ada. Gitu. Udah jadi 300 juta, udah benar-benar menjaga iman gitu ya untuk nggak jual. Akhirnya satu titik, oke, saya harus manage resiko. Gimana caranya? Ya udah, modalnya kan dulu 100 juta, tarik, jualin, cairkan saham tersebut senilai 100 juta, tersisa 200 juta di market, biarin aja dia mau gimana.
Karena ketika teman-teman sudah memiliki saham yang really bisa beggar 100%, maka secara trend, secara konfigurasi teknikal apapun, arahnya dia tuh naik, teman-teman. Arahnya dia naik. Beda saham yang naik, belum berapa, ambles lagi. Konfigurasi masih kurang oke. Tapi kalau kita sudah punya saham bisa untung 100%, itu secara tren, konfigurasi technical dia, chart dia, indikator dia, semuanya Anda lihat pasti relatively itu naik. Nah, jadi ketika kita udah tarik modal dan profitnya kita serahkan ke market, istilah seperti itu, endingnya biasanya bagus. Tinggal teman-teman pikirkan, Anda mau sampai level berapa persen naiknya, berapa kali lipat naiknya, baru Anda tarik modal. Karena semakin lambat Anda tarik modalnya, semakin dia naik lebih tinggi dari sekedar 100%, maka profit yang tersisa di market yang Anda lupakan, let flow with the wind, seperti itu akan semakin gede dan rasanya juga akan semakin signifikan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu itu opsi C. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Yaitu opsinya adalah opsi C+. Maksudnya gimana? Lakukan cara opsi C, tapi ada plusnya. Plusnya apa teman-teman? Nih, gini. Opsi C adalah ketika profit Anda sudah lebih dari 1 kali lipat. Modal 100 jadi 200 juta. Anda kan tarik 100 juta modal Anda, sisakan profit aja yang ada di portfolio. Seperti itu ya. Nah, akhirnya balik lagi. Ketika profit sudah dilepas begitu aja, dan ternyata profit ini tuh ternyata naik terus. Saham di porto yang merupakan hasil dari profit only dari posisi pertama Anda, itu ternyata rally terus. Rally dari 100 yang udah Anda sisakan di market. Modal udah ditarik, 100 itu jadi 200 lagi. Pernah nggak teman-teman merasakan kayak gitu? Ya kan? Itu banyak. Dapat itu banyak dulu tahun 2020, 2021. Nah, apa yang kita lakukan teman-teman? Apa yang kita perlu lakukan? C plus itu gimana? Jadi C-nya kan udah jalanin nih, tarik modal. Harga masih naik terus. Oke? Nah, plusnya itu apa? Plusnya itu adalah gini. Plusnya adalah ambil setiap kenaikan kelipatan nominal tertentu. Itu jadi kayak mesin uang Anda. Maksudnya gimana? Oke, gini ya teman-teman ya. Gini. Misalnya, saya ulang dikit nih ya. Ini opsi C+. Ketika Anda beli saham 100 juta, dia udah naik 1 kali lipat, jadi 200 juta. Sepakat ya? Modal 100 juta ditarik, sisanya adalah 100 juta profit. Nah, dari profit 100 juta itu ternyata nih saham masih rally terus. Misalnya nih, naik 100% lagi, itu sangat mungkin loh teman-teman. Itu sangat mungkin. Dari 100-nya jadi 200 lagi misalnya. Nah, yang Anda lakukan plusnya adalah begini caranya. Oke, saya harus memanage risiko. Karena apa? Karena uang ini udah semakin besar. Kalau saya biarin aja, saya jadi konyol. Ya kan? Jadi konyol banget kalau saya nggak ambil profitnya. Jadi, dari profit Anda yang sudah 100 juta, dia ternyata melambung jadi 200 juta. Ini nggak harus 200 juta ya. Nggak harus naik selipet ya. Anda mau naik berapapun ya terserah gitu ya. Anda coba tentukan dari 200 juta setiap naik berapa. Ini sama lagi rally nih. Setiap naik 10 juta misalnya, setiap dari 200 juta market value Anda jadi 210 juta, 10 juta tarik, balik ke 200 juta lagi kan. Dia naik lagi jadi 210 juta, 10 juta tarik lagi. Dia naik lagi jadi 210 juta, 10 juta tarik lagi. Jadi, semakin tinggi harga saham Anda ambil duitnya. Tinggi sahamnya Anda, ambil untungnya. Harga makin tinggi, Anda ambil untungnya. Memang nggak maksimal dibandingkan kalau Anda simpen nggak dijual-jual. Ya kan? Tapi ini adalah manajemen risiko di opsi C. Di sana, di opsi C. Di mana dalam opsi C ini,
Anda melakukan opsi A yang mengambil profitnya. Tapi kalau di opsi C ini semuanya itu udah profit. Anda mengambil profit dari profit. Gitu. Contoh nih, misalnya nih kalau saya nih misalnya ya udah kalau gitu profit saya yang tadi 100 juta udah jadi 200 juta nih, udah berkembang nih. Nah, yang saya lakukan adalah saya mau setiap harga saham itu naik 10% dari 200 jadi 220 juta. 20 juta saya cairkan. Balik 200 lagi ya. 200 lagi ya. Dia naik lagi jadi 220 juta, 20 juta saya cairkan. Naik lagi 220 juta, 20 juta saya cairkan. Gitu terus sampai dia udah nggak naik lagi. Kayak gitu teman-teman. Sampai dia udah nggak naik lagi, dia mulai turun. Nah, masuklah ke ranah technical, trend dan lain sebagainya. Mungkin ini udah waktunya saya jual semua saham hasil profit saya. Kayak gitu teman-teman. Jadi untuk level C dan C+ itu butuh butuh iman yang lebih tinggi dalam menganalisa dan menyimpan saham sesuai dengan trading plan, teman-teman. Di situ. Tapi balik lagi, apa yang saya ceritakan di sini adalah sesuatu yang kalau saya pribadi bilang ini adalah menarik. Tapi menariknya ini tuh adalah menarik kalau kita trend following. Bukan swing trading semata. Karena kalau swing trading simple. Beli di mana? Support. Jual di mana? Resist. Beli di mana? Swing low. Jual di mana? Swing high. Udah kayak gitu aja terus gitu. Tapi ketika dia saham itu rally-nya dahsyat, kita nggak dapat banyak. Mungkin Anda bisa bilang, lo kalau lagi rally banyak, lu simpen dong. Masa lu jual? Coba dipikir. Omongan itu logis nggak? Nggak logis. Kenapa? Lu suruh gua kalau rally-nya ternyata rally panjang, suruh simpen. Lah, sehari-hari lu saranin gua untuk jual di resisten. Ya otomatis ketika dia udah rally, keburu sampai resisten, ya gua kan keburu jual. Mana mungkin? Artinya apa? Dia cuma ngomong melihat historis yang sudah terjadi. Gitu ya. Oke? Nah, jadi ya, teman-teman ingat ya, hal menarik dari profit taking. Saya suka kelibet antara profit taking dengan profit trader. Karena kita di Galeri Saham ada modul spesial di TradingView namanya profit trader. Jadi balik lagi nih ya mengenai profit taking strategy. Maka profit taking strategy itu ada beberapa level. Level 1 adalah naik dikit dijual. Level 2 adalah sampai resisten dijual. Ya kan? Level 3 adalah target price. Menghitung target price sampai target price dijual. Tentu bisa lihat di sini, semakin tinggi levelnya semakin dia putar otak menganalisa. Ya kan? Target price dijual. Oke? Level 4 adalah tidak punya target price. Di mana di level 4 ini ada beberapa opsi. Opsi A, kalau dia udah rally sampai di level tertentu, jual profitnya. Tapi modalnya tetap untuk ikutin trend. Opsi B adalah apa? Opsi B adalah ketika udah sampai level tertentu, Anda bagi dua 50-50. Sebagian dijual 50%, sebagian di hold untuk trend following lagi. Dan ada opsi C, yaitu apa? Opsi C adalah ketika sudah naik 100%, Anda jual modal Anda, biarkan profitnya melayang-layang di market. Gitu. Dan ada opsi C+, yaitu apa? Profit yang melayang rally di market itu, Anda ambil dikit-dikit sesuai dengan kriteria. Intinya itu harus konsisten. Jangan tiap hari saya mau tarik 5 juta, nggak bisa. Anda harus set dulu. Setiap naik 10% misalnya, atau setiap naik 15%, terserah deh mau di berapa gitu ya. Saya ambil. Pokoknya saya tetap ikuti tren naik saham tersebut. Tapi tentu dari semua metode profit taking, opsi 1, 2, tipe level 1, 2, 3, 4, di mana ada opsi A, B, C, dan C+, yang paling the best adalah beli dari bawah, nggak dijual-jual sampai di pucuk. Tapi mampu nggak di sana? Oke? Nah, kita akan lihat ya. Saya coba lihat
Saya akan lihat ada pertanyaan apa di sini. Oke. Ada pertanyaan apa di sini? Mari kita cek. Nah, dari Erwin Syarifan. Kalau floating profitnya sudah 200% gimana? Ya itu tadi. Opsinya adalah opsi C+. Artinya ketika sudah profit 200%, bukan 100% lagi ya. Bukan 100% lagi. Anda lakukan opsi C ataupun C+. Jual modalnya, biarkan profitnya jalan, dan setiap profitnya naik sekian persen, tarik itu jadi kayak mesin uang, gitu ya. Lalu dari Pak Fotografa, malam Om Rio, mau nanya nih, berapa rasio profit taking sementara dalam kondisi uptrend? Well, saya rasa jawabannya adalah sesuai dengan strategi tadi ya. Ada tipe 1, kelas 1, naik dikit dijual, tipe 1, 2, 3, dan 4 itu tanpa punya target price, di mana ada opsi A, B, dan C+. Kayaknya materi ini perlu saya bikin di YouTube ya, biar bisa ada ilustrasi dan lain-lain ya. Nanti ya, ditunggu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang dari Rikoko. Malam kok saya mau nanya, trading itu ngikutin ritme market apa gimana ya kok? Contoh, di saat IHSG downtrend saya harus wait and see dulu, apa saat IHSG downtrend saya cari saham yang bisa saya BOW dan SOS. Ikutilah market, jangan nekat. Market lagi bearish. Contoh gini deh. Teman-teman lihat saham apa yang lagi turun terus ya? Saham yang lagi turun, let's say, saya nggak sebut nama lah. Tapi ketika saham lagi turun terus, Anda mencoba mencari momen buy on weakness, berharap bisa sell on strength. Apa yang dicari? Apa yang dicari? Apakah kita mencari kebenaran dalam kegelapan? Berat banget bahasanya ya. Tapi gitu kan? Kalau lagi bearish, why? Apa alasannya? Kita mencoba buy on weakness untuk bisa sell on strength? Kenapa kita nggak tidur aja? Kenapa kita nggak pergi liburan aja kalau marketnya lagi jelek? Kenapa harus trading? Apakah Anda adalah, nggak tahu, apakah dengan tidak trading Anda jadi, teman-teman ya, ini untuk umum ya. Apakah dengan tidak trading Anda jadi pegel-pegel, jadi sakit kepala gitu loh? Jadi no, ikuti ritme. Kalau lagi downtrend, nggak ngapa-ngapain. Do nothing is part of trading plan. Yang penting do nothingnya jangan lagi nyangkut di sana. Oke? Karena saya jujur saya dulu pernah punya satu teman, dia baru dapat warisan. Lalu dia mulai trading saham. Dia cari yang turun-turun bearish terus. Dan saya tanya, lu ngapain cari bearish? Ya biar bisa dapat lebih murah. Ngapain? Kalau dia masih turun lagi, kenapa harus dipantengin? Ya kan lumayan. Setiap penurunan pasti bisa naik dulu. Kenapa nggak lu tunggu udah di bawah banget nggak naik, baru dibeli semuanya? Tapi tetap dia memilih untuk buy on weakness, sell on strength. Jangan. Saya nggak kebayang sih itu uang warisan tinggal berapa.